guys, welcome back to my channel. Gimana sahabat gue? Semoga sahabat gue semua dalam keadaan sehat. Hari ini gue balik lagi untuk nge-review satu buah sepeda buat teman-teman gue semua, yaitu sepeda yang bisa digunakan untuk touring jarak jauh. Ya, nggak bikin lu pegel. Ya mungkin ada lah ya kalau misalnya benar-benar jauh, tapi ini sepeda nyaman banget untuk dikendarin. Ini sepeda masa depan ya, yang mungkin nantinya akan bisa jadi semua sepeda settingannya seperti ini guys ya, yaitu ini jenisnya e-bike ya, atau electronic bike. Jadi bisa mempermudah ya pada saat kita goes di tanjakan, pada saat kita kelelahan dan sebagainya. Ini bisa memberikan extra power dengan menggunakan baterai guys. Sepedanya yaitu Polygon Path E5. Untuk lebih lengkapnya tonton terus video ini. Let's go. I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling high. I'm feeling high. Oke guys, di depan gue sudah ada Polygon Path E5 ya guys ya, dengan berbasis frame-nya MTB ya. Ini berjenis hybrid ya guys ya, tapi nggak ada suspensinya, jadi depannya rigid ya, tapi menggunakan frame-nya MTB yang diperuntukkan untuk sepeda touring ya guys ya. Jadi udah disiapin tuh bracket belakangnya untuk pannier ya. Jadi ini sepeda memang dipersiapkan untuk buat penggemar touring ya, yang jaraknya mungkin sangat jauh ya. Nah ini akan membantu kita ya, tapi nanti kedepannya mungkin sepeda ini bisa menjadi base model untuk sepeda masa depan. Jadi semuanya akan menggunakan baterai ya guys ya. Oke, kalau kita lihat secara finishing, dia di top tube-nya ada balutan warna silver seperti ini guys ya. Terus frame-nya warna, oke, yang gue review ini size-nya L, warna dominasinya warna black. Ya, ini ban yang digunakan wheel setnya ukuran 275, di frame-nya ada tertulis guys 275 ya guys ya. Oke, finishingnya full black dengan sedikit balutan decal warna biru ya guys ya. Oke, kalau kita lihat ke fork-nya, dia warnanya silver. Head tube-nya juga sama ya, jadi hitam silver dengan emboss Polygon P, logo P ya. Terus bagian bawah forknya ada balutan warna biru dan hitam. Nah ini nih, ini mesinnya guys, mesin yang ngebantu untuk memberikan energi ke sini nih, supply crank ya, supaya crank kita enteng, ringan dan makin ngacir guys. Oke, untuk lengkapnya kita mulai dari cockpit. Kita mulai dari handlebar menggunakan NTT Expert dengan lebar 700 mm, sudah alloy ya guys ya. Untuk stem menggunakan juga NTT ya, sama ya. Dengan panjangnya dia untuk stemnya ini dia 80 mm ya, untuk yang ukuran size L. Tapi yang untuk S dan buat yang small itu 60 mm. Jadi ada perbedaan ya untuk panjang stemnya guys. Sudah alloy menggunakan NTT juga. Dapat bel ya guys ya. Untuk hand grip menggunakan NTT yang ada tatakan tangannya ya, sama yang seperti di keluarga Pet dan juga Urbano series. Untuk rem menggunakan Shimano MT201 ya, seperti biasa sudah hidrolik. Nah ini yang membedakan nih guys ya, di sebelah kiri ini dia kayak ada shifter ya untuk naik dan turun ya, ada tombolnya.
dan juga di bagian sini ada untuk ini kecepatan guys. Jadi dia kalau udah goes tuh dia akan nyala ya, dan bisa memberi tahu nih. Oke, ini untuk tombol on off nya ada di sini guys ya. Nah, dia ada memberikan informasi baterai dan kilometer per jam. Oke, terus kita masuk ke sebelah kanan. Dia shifter menggunakan Shimano Deore ya guys ya. Deore SL6000 ya guys ya. SL6000 ini berarti kurang lebih sama yang digunakan di Xtrada 7 ya. Shimano Deore. Oke, dia dapat clip on, kabelnya ya, kabelnya semua sudah masuk, internal di depan juga sudah masuk ya, seperti ini guys. Kurang lebih secara finishing. Fork dia sudah karbon ya guys ya, sudah karbon ya, rigid ya, seperti ini. Nah, las-lasannya ya sedikit masih kelihatannya belum smart welding atau udah bener-bener licin ya tempulannya ya. Jadi las-lasannya masih terlihat ya kalau kita lihat di frame-framenya ini. Atau ini mungkin merupakan ciri khas Polygon kali ya, dia jadi mau tetap kasih lihat las-lasan nih guys ya. Nah, ini mesinnya atau baterainya ya, dengan sistem kunci penguncian seperti ini. Jadi kalau kita mau copotin ya, jadi ada tulisan pad di sini E5. Nah, ini tombol switch on off nya. Nah, ini motornya nih guys di sini ya, sebelah sini nih. Jadi bagian di bawah bottom bracketnya ini seperti ini. Ini cranknya seperti ini kalau kita lihat dari sebelah kiri. Wow ya, ini teknologi dalamnya ya agak kayak kopong gitu ya plastiknya ya. Oke, dan tube-nya dia warna silver guys. Oke, kita turun ke bawah. Ini ada spakbor supaya nggak nyiprat ya air-air ya guys ya. Dan ini wheelsetnya 275 menggunakan ban Super Motor X ya, dari Swalby ya guys ya. Nah, bannya ini lebar banget ya. Jadi dia ukuran sizingnya itu 275 kali 2.40 ya guys ya. Jadi bannya lebar banget ya. Wheelsetnya juga lebar nih. Jadi wheelsetnya lebar, bannya lebar ya, 2.40, dimana standarnya biasanya 225 untuk MTB. Nah, dia bannya lebar. Jadi nampaknya ini udah mantep banget dengan gripnya seperti ini guys ya. Jadi ini enak nih buat hujan karena ada ulir-ulir masuk ini nih, jadi nggak bakal licin nih kalau hujan nih, gue jamin nih. Jadi ini bannya juga crossroad, jadi untuk jalan rusak juga masih oke ya. Jadi dia nggak bener-bener untuk road. Jadi tipenya Swalby Super Moto X ya guys ya. Swalby Super Moto X. Nah, untuk sistem hub rehab ya, untuk depannya sistemnya juga dia fork depannya ini udah untuk as roda dia sudah TA ya, atau True Excel. Untuk hubnya dia sendiri sudah alloy ya, tapi nggak ada brand nih ya, gue cek ya, nggak ada brandnya guys. Untuk rims ini dia udah bisa tubeless ya guys ya, dari NTT. Kalau udah lihat dari lebarnya dituliskan di spesifikasi juga di pentil menggunakan Presta, dan ban udah siap untuk dibikin tubeless. Kita turun ke rotor, dia menggunakan Shimano ya, masih center lock, ukurannya 160 ya guys ya, nggak terlalu besar. Kalipernya juga menggunakan Shimano. Oke, ini pengikat untuk bracketnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke group set ya guys ya. Untuk crankset dia menggunakan Shimano ya, SM CRE 5044T ya. Untuk chain wheelnya Shimano juga FC E5010, cranknya 170 mm ya, seperti ini bentukannya. Terus dia ada motornya ya, jadi nggak ada front derailleur lagi. Untuk keset belakang dia menggunakan 1134T guys, dari Shimano Deore CSHG 500. Untuk RD dia menggunakan Shimano Deore RD 6000 SGS ya, SGS ya guys ya.
Jadi ini gue cek ya, nggak ada locknya ya, jadi belum shadow ya, jadi dia nggak ada shadow. Terus untuk rantai sendiri dia menggunakan KMC X10E ya guys ya. Jadi ini 10 speed guys, bukan 12 speed, 10 speed ya. Jadi dia untuk bagian belakang dia sudah dilengkapi dengan spakbor belakang juga, mata kucing belakang, dan juga bracket untuk pannier taruh barang-barangnya. Jadi ini bisa dipergunakan dengan baik. Terus juga dia sistem pelepasannya masih menggunakan quick release untuk yang bagian belakang. Ini sayang nih ya, sedikit gue lihat kok kayak catnya kayak kurang rapi ya, bagian seat stay-nya ya. Sedikit nih, kurang lebih nih polygon nih. Nggak tahu nih, ada kayak rudusan sedikit. Untuk kita lihat sebelah kiri, kaliper menggunakan Shimano. Untuk rotor belakang dia menggunakan 180 ya guys ya, jadi lebih besar daripada di depan. Dapat standar samping seperti ini ya, kurang lebihnya. Ini detail bagian belakangnya. Untuk OLD dia menggunakan 135, hubnya udah alloy dan sistem seperti ini, kurang lebih detailnya guys. Oke, untuk seat post dia sudah menggunakan alloy. Saddle menggunakan NTT, tapi bukan NTT Void, tapi ini NTT yang black yang digunakan di Urbano juga ya. Klemnya dia gini, ada tulisan poligonnya guys. Coba sekarang kita dengerin suara dari hubnya kalau kita goes ya guys ya. Nah, suaranya seperti itu guys ya, ada sedikit lah suara jangkriknya kecil ya. Ini sepeda jadi cukup. Nah, untuk kalau kita nyalain press on di sini, on, power on, dan kita di sini bisa ngeliat tulisannya Shimano Steps. Oke, jadi ini bisa di-connect ke handphone ya, Bluetooth ya. Nah, ini dari sini kita bisa ketahuan nih sisa baterai dan juga kecepatan ya, speednya ya guys ya. Jadi sini ada tulisannya nih. Nah, ini untuk pengaturan nanti kita settingannya. Jadi pengaturan kecepatan dan sebagainya ini bisa kita diatur di sini. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Oke, untuk berat sepeda sendiri hampir 20 kilo ya guys ya. Jadi lumayan berat nih. Jadi gua nggak bilang enteng nih sepeda. Jadi baterainya sendiri lumayan berat, dan juga mungkin dari sistematisnya di sini nih agak berat nih. Jadi dimana standar sepeda pet itu lumayan enteng ya, di bawah 14 kilo. Nah, kalau ini mau 20 kilo guys. Jadi kalau buat enteng begini aja nih, wih, agak berat ya. Satu karena bannya juga gambot. Kalau kalian lihat nih, bannya besar ya, ukuran 2,4 ya. Ban belakang juga sama ya guys ya. Ban belakang juga dia menggunakan Swalby Supermoto X ya, dengan kembangnya sama seperti ini. Ban belakangnya, lebarnya juga sama. Jadi lebar itu bisa mempengaruhi bobot juga. Oke guys, kalau teman-teman punya budget 22.500.000, pengen punya sepeda yang bisa diajak keliling Indonesia, yang nggak bikin pegel ya, mungkin ini sepeda cocok banget buat kalian kalau punya budgetnya ya 22.500.000 guys ya. Jadi ini bukan sepeda murah ya buat kalangan gue termasuk ya, dengan harga segitu. Tapi ya kita bayar teknologinya ya guys. Jadi teknologinya yang beda, itu yang bikin sepeda ini jadi lebih mahal. Nah, ini sepeda cocok banget buat teman-teman yang pengen touring jarak jauh tapi nggak mau terlalu capek. Nah, dengan adanya baterai ini dan sistematisnya ini ngebantu banget buat kita perform lebih jauh lagi. Oke guys, begitu aja video hari ini. Semoga sedikit memberikan informasi buat teman-teman gue semua. Jaga kesehatan, jangan lupa klik tombol like, subscribe channel gue, and I'll see you in the next video. Bye guys.